pendekar Dewa Muda. Guru sepuh, Kang Jian dan lainnya segera membubuhkan badan di depan Feng Jing. Feng Jing yang sedang merangkul Hou Chen segera meminta tempat untuk mengistirahatkan muridnya. Feng Jing segera diantar ke dalam sekte oleh Wang Chunjing, sedangkan Kang Jian memeriksa seluruh tempat yang sudah dipenuhi ribuan mayat. Kang Jian hanya menggelengkan kepala. Menurutnya kerusakan ketika bertempur dengan anggota aliansi hitam tidak separah saat Hou Chen mengamuk. Kabar penyerangan aliansi sekte aliran hitam menyerang sekte Bukit Halilintar tersebar luas ke seluruh kekaisaran Jun. Ada yang beranggapan serangan itu sebagai bentuk penaklukan Bukit Halilintar. Sedangkan kabar tentang munculnya kembali sang legenda membuat heboh seluruh sekte aliran hitam dan putih. Yang paling heboh tentu keberadaan pendekar kecil yang hebat. Ditambah lagi pendekar kecil tersebut dikabarkan adalah murid sang legenda yang muncul kembali. Mereka yang melihat langsung kekuatan Hou Chen memberi julukan pendekar Dewa Muda. Sejak saat itu, Hou Chen memiliki nama baru. Untuk mengenali sang pendekar Dewa Muda bisa diketahui dari pakaiannya dan gelang pusaka dengan 7 permata. Ketika semua sedang membicarakan tentang munculnya pendekar Dewa Muda yang baru, di dalam istana kekaisaran Jun juga ikut menjadi heboh. Jenderal Singh, apa menurutmu sang legenda itu masih hidup hingga saat ini? Seorang pria bertanya dengan nada. Pria tersebut terdengar bijaksana dan sangat berwibawa. Dia adalah sang Kaisar Honli. Kemungkinan besar masih yang mulia. Menurut catatan sejarah, sang legenda kekuatannya jauh di atas tingkat energi alam puncak 3. Jadi wajar kalau dia masih hidup hingga saat ini. Jenderal Singh adalah salah satu dari 6 jenderal perang. Jenderal Singh sendiri memimpin ratusan ribu prajurit kekaisaran. Kekuatan Jenderal Singh saat ini berada di tingkat alam puncak awal 2. Kalau kita bisa menemuinya, atau paling tidak muridnya, maka bisa dipastikan kejayaan kekaisaran Jin bisa mengimbangi kejayaan dan kekuatan Kaisar Ming. Apa penasihat Yuen lupa? Setauku, seorang pendekar tidak pernah mau ikut campur urusan pemerintahan. Saya tahu Jenderal Sen, namun ini hanya pendapatku saja. Penasihat Yuen adalah penasihat istana. Dia terkenal bijaksana, sedangkan Jenderal Sen juga salah satu dari 6 jenderal perang. Kekuatannya sama dengan Jenderal Singh. Baiklah, aku ingin kalian mencarikanku informasi mengenai keberadaan pendekar Dewa Muda itu. Kalau dia sudah berada di kota Anming, segera melapor kepadaku. Perintah yang mulia akan kami laksanakan. Jenderal Singh dan Jenderal Sen menjawab serempak dengan duduk berlutut satu kaki. Di sekte darah iblis Wen Heng sedang berlutut di depan api yang menyala. Api tersebut terlihat melayang-layang di depan Wei Heng. Apa kamu yakin manusia itu mengetahuimu, Wei Heng? Seru api tersebut dan suara yang menggema. Hamba yakin, Tuan. Wei Heng menjawab dengan terbata-bata. Api yang sedang melayang-layang di depan Wei Heng tersebut adalah jelmaan Raja Iblis, salah satu dari 3 Raja Iblis. Sekarang kamu akan aku beri tugas. Kumpulkan darah dari setiap pendekar. 1 pendekar 1 tetes. Aku butuh jutaan tetes darah pendekar untuk melepas segel ini. Tapi Tuan, bagaimana kalau sampai ketahuan orang yang bernama Feng Ying itu? Dasar bodoh. Api itu sedikit membesar. Apa kau pikir cuma dia yang memiliki kekuatan sebesar itu? Kalau kamu berhasil setidaknya 300 tetes darah pendekar, aku akan meningkatkan kekuatanku setara dengan Feng Ying itu. Wei Heng tersenyum lebar mendengarnya. Kalau dia berhasil mendapatkan 300 tetes darah, maka mimpi untuk memiliki kekuatan alam dewa bisa ia capai. Terima kasih, Tuan. Wei Heng segera sujud di depan Raja Iblis. Bawalah pasukanku itu untuk membantumu. Api Raja Iblis terlihat menyemburkan api-api kecil yang sangat banyak. Kemudian api-api tersebut berubah menjadi wujud yang menyeramkan. Namun mereka semua memiliki 1 tanduk di dahi. Dan kekuatan mereka rata-rata berada di tingkat energi langit puncak 2. Wei Heng hanya bisa bengong melihat itu. Ribuan calon pasukannya kini sudah berbaris rapi di hadapannya. Tidak terpikirkan sebelumnya bahwa dia akan memimpin pasukan iblis. Andai mereka manusia, mungkin Wei Heng hanya bersikap biasa. Namun mereka itu adalah pasukan iblis. Hou Chen, bersiaplah. Aku akan segera membalasmu. Kini mata Wei Heng seperti menyala-nyala. Ambisinya untuk menjadi yang terkuat akan segera terwujud.
Sudah 3 minggu sejak pertempuran selesai, kini seluruh penghuni Bukit Halilintar membangun kembali sekte mereka. Ho Chen juga terlihat sibuk membantu. Ho Chen tidak sadarkan diri selama 1 hari. Setelah sadar, dia segera mencari Jirui yang ternyata terlihat baik-baik saja. Hanya ada ikatan kain melingkar di bahunya. Ho Chen sangat kaget ketika mengetahui kerusakan aula pertemuan dikarenakan dirinya. Kadang dia sendiri juga bingung kapan dia melakukannya. Setelah melakukan pemakaman, semua orang segera memperbaiki kerusakan. Ho Chen juga sibuk membantu mereka. Sekarang Ho Chen menjadi sosok yang sangat dihormati dan disegani. Ho Chen tinggal di sekte Bukit Halilintar selama hampir 5 tahun. Itu dikarenakan pesan dari gurunya. Selama 5 tahun Ho Chen berlatih hanya 2 kitab teknik. Menurut Ming Hao, terlalu banyak mempelajari kitab hanya akan memperlambat perkembangan latihan. Ho Chen telah menguasai 2 teknik dengan sempurna, yaitu teknik mata angin dan teknik pedang langit. Walau sudah menguasai kedua-duanya, namun energi Ho Chen tidak memiliki peningkatan, bahkan masih di tingkat jiwa puncak 4. Adik, apa benar besok kamu akan meninggalkan sekte? Jirui bertanya penasaran. Ho Chen mengangguk. Suatu hari, aku akan berkunjung lagi ke sini untuk menemuimu. Jirui mendengar itu terlihat lesu. Kakak, selama aku di sini, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Jirui segera menoleh ke arah Ho Chen. Mau bertanya apa? Mungkin aku tahu. Kakak, senior Wan Chunying sudah tua. Kenapa bisa mempunyai anak yang masih muda? Menurutku, Wan Dunrui lebih cocok jadi cucunya. Mata Jinrui melotot mendengar pertanyaan Ho Chen. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu, adik Chen? Ho Chen hanya tersenyum canggung. Jirui menjelaskan kalau Wan Dunrui memang anaknya Wan Chunying. Dari ketiga istrinya, istri terakhir dan termuda yang memberikan Wan Chunying keturunan. Karena itu Wan Dunrui sangat disayang. Setelah melahirkan, Wan Dunrui, ibu Wan Dunrui, mengalami berdarah dan akhirnya meninggal dunia. Wan Chunying yang senang karena sudah memiliki keturunan, kini menjadi sedih kembali. Ho Chen hanya mengelus-elus dagunya mendengar cerita Jirui. Kalau begitu, terima kasih Kak Rui. Sekarang rasa penasaranku yang terakhir, apa Ketua Jian tidak mempunyai anak? Tanya Ho Chen lagi.